Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzul Laili dengan NIM 231024. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai belajar perhitungan manual artificial neural network perceptron di Microsoft Excel. Nah, jadi pada presentasi ini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar perceptron, rumus yang digunakan, proses perhitungan manual dari setiap iterasi. Nah, setelah itu nanti juga ada proses training dan testing, serta hasil akhir dari model perceptron yang telah dibuat. Selanjutnya, di sini teman-teman bisa ada pendahuluan di mana artificial neural network atau ANN ini adalah metode komputasi yang meniru cara kerja jaringan saraf manusia dalam memproses informasi. Nah, salah satu bentuk paling sederhana dari ANN ini adalah perseptron. Jadi, perseptron itu digunakan untuk melakukan klasifikasi binar, yaitu mengkelompokkan data ke dalam dua kelas. Misalnya itu kelas 0 dan kelas 1. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat gambar ini tuh kayak struktur dasar perseptron. Jadi pada gambar ini tuh sudah terlihat ya struktur dari dasar perseptronnya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat terdapat input berupa X1, X2, dan X3 yang masuk ke neuron. Nah, setiap input itu memiliki bobot masing-masing yaitu W1, W2, dan W3. Selanjutnya itu neuron itu akan menghitung jumlah berbobot menggunakan fungsi penjumlahan sigma atau summation. Nah, setelah itu hasil akan dibandingkan dengan nilai threshold-nya untuk menentukan output akhir, apakah itu dia bernilai 1 atau 0. Jadi nanti output inilah yang akan menjadi hasil klasifikasi. Selanjutnya itu ada parameter awal. Jadi sebelum proses training dilakukan itu terlebih dahulu ditentukan parameter awalnya. Nah, yang pertama itu ada bobot awal yang digunakan adalah W1 sama dengan minus 1,8 dan W2 itu adalah 2,9. Jadi itu learning rate atau alpha itu sebesar 0,9. Nah, selanjutnya itu learning rate itu berfungsi untuk mengatur seberapa besar perubahan bobot saat terjadi error. Selanjutnya ada threshold-nya itu yang digunakan itu ada 0. Nah, di sini juga ada parameter ini tuh menjadi dasar dalam proses perhitungan iterasi pertama. Selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat ada rumus utama dari perseptron, di mana rumus pertama adalah net input atau nilai V-nya. Dengan rumus yaitu V sama dengan X1 dikali W1 ditambah X2 kali W2. Jadi rumus ini tuh digunakan untuk menghitung total pengaruh input terhadap neuron. Kemudian digunakan fungsi aktivasi step function-nya. Nah, jadi jika nilai V itu lebih besar atau sama dengan threshold, maka output diprediksi di apa ya namanya ini kemarin sama dengan 1 diprediksi. Nah, jadi jika nilai V lebih kecil dari threshold-nya, maka output prediksinya itu 0. Selanjutnya error-nya dihitung dengan rumus error itu kan I aktual dikurang I prediksi. Nah, jika error tidak sama dengan 0, maka bobot harus diperbarui. Jadi untuk rumus update bobotnya adalah ada W baru sama dengan W lama ditambah dalam kurung itu ada alpha dikali error dikali X. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat ada iterasi 1 data pertama. Jadi pada data pertama itu ada X1 sama dengan 1,2, X2 sama dengan 0,3. Nah, di sini juga ada targetnya itu ada 1. Jadi untuk menghitung nilai V-nya itu kayak V sama dengan 1,2 dikali min 1,8 ditambah 0,3 dikali 2,9. Selanjutnya itu
Pi sama dengan 2,16 ditambah 0,87. Jadi ini itu nanti ada min 1,29. Karena nilai Pi lebih kecil dari thresholdnya 0, maka hasil prediksi adalah 0. Sedangkan target sebenarnya itu kan ada 1. Nah, di sini maka error teman-teman bisa lihat adalah 1 dikurang 0 sama dengan 1. Karena terjadi error, maka bobot harus diperbarui. Intinya di sini ada update bobot dari iterasi 1, di mana dia itu ada perhitungan delta bobotnya, yaitu delta 1 sama dengan alfa dikali error dikali x1. Nah, selanjutnya delta 1 0,9 kali 1 dikali 1,2. Punya delta 1 itu sama dengan 1,08. Nah, selanjutnya itu ada bobot baru, di mana di sini teman bisa lihat ada W1 baru sama dengan 1,8 ditambah 1,08. Nah, sini juga ada W1 baru sama dengan min 0,72. Kemudian delta 2 itu sama dengan 0,9 dikali 1 dikali 0,3. Nah, delta 2 itu sama dengan 0,27 dan W2 barunya itu 2,9 ditambah 0,27 dan W2 barunya itu sama dengan 3,17. Jadi bobot baru setelah data pertama adalah W1 sama dengan min 0,72 dan W2 itu sama dengan 3,17. Selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat ada iterasi 1 data kedua. Jadi pada data kedua ini teman-teman bisa lihat ada nilai x1 sama dengan 0,8, x2 itu sama dengan 0,6 dan y1 itu ada 1. Jadi kita menggunakan bobot baru. Jadi nilainya itu ada pi sama dengan 0,8 dikali 0,72 ditambah 0,6 dikali 3,17. Nah, selanjutnya itu yang kedua itu ada min 0,5 dan selanjutnya min 0,5 oh ya, dia menggunakan bobot barunya itu kan 0, dengan nilai itu 0,8 dikali 0,72 ditambah 0,6 dikali 3,17. Nah, selanjutnya itu hasilnya itu kan ada 0,576 ditambah 1902. Jadi hasilnya itu ada 1,326. Karena nilai Pi lebih besar dari 0, maka prediksinya itu sama dengan 1. Nah, di sini juga dihitung error, di mana errornya itu 1 kurang 1 itu sama dengan 0. Karena tidak ada error, maka bobotnya itu tetap. Nah, selanjutnya ada iterasi 1 data ketiga. Nah, jadi pada data ketiga hasil prediksi juga benar sehingga errornya itu 0 dan bobot tidak berubah. Namun pada data keempat, nah saat sini, nah di sini ada x1 sama dengan 0,4 dan nilai x2 nya itu ada 1. Nah, targetnya itu ada 0. Nah, jadi model memprediksinya itu ada 1 sehingga terjadi error. Sini juga teman-teman bisa lihat untuk hitung errornya itu ada 0,1 di mana dia adalah min 1. Karena terjadi error, bobot kembali diperbarui. Jadi hal ini tuh menunjukkan bahwa perseptron akan terus menyesuaikan bobot sampai semua data dapat diklasifikasi dengan benar. Nah, oh ya, di sini juga ada untuk update bobot data keempatnya teman-teman. Nah, seperti saya jelaskan seperti tadi,
Di sini ada delta 1 yaitu 0,9 dikali min 1 dikali 0,4. Nah, hasilnya itu ada 0,36. Sedangkan selanjutnya itu ada delta 2 yaitu 0,9 dikali min 1 dikali 1 sama dengan min 0,9. Jadi bobot baru diperoleh dari penjumlahan dengan data bobotnya. Selanjutnya di sini ada iterasi berikutnya. Setelah seluruh data pada iterasi pertama selesai, masih ditemukan error sehingga proses dilanjutkan ke iterasi kedua, ketiga, sampai keempat. Jadi setiap iterasi dilakukan dengan langkah yang sama, yaitu menghitung nilai V-nya, menentukan prediksinya, menghitung errornya, dan melakukan update bobot jika diperlukan. Jadi proses ini disebut training. Nah, training itu akan berhenti ketika seluruh data menghasilkan error sama dengan 0. Selanjutnya di sini ada bobot akhir training, di mana setelah beberapa iterasi, model itu mencapai kondisi stabil atau konvergen. Nah, ada bobot akhir yang diperoleh adalah W1 0,54 dan untuk nilai W2 itu ada min 0,25. Jadi pada kondisi ini seluruh data training sudah berhasil diklasifikasikan dengan benar. Artinya model sudah selesai dilatih dan siap digunakan untuk testingnya. Nah, selanjutnya ada proses testing. Nah, jadi setelah training selesai dilakukan pengujian menggunakan data testing. Jadi untuk data testing pertama itu ada X1 sama dengan 0,7 dan X2 itu ada 0,6. Dia itu menghasilkan nilai V yaitu 0,228 dan prediksi kelas 1. Selanjutnya ada data testing kedua dengan nilai X1 itu ada 1 dan X2 itu ada 0,8, menghasilkan nilai V yaitu 0,34 dan juga diprediksi sebagai kelas 1. Nah, hasil testing ini menunjukkan bahwa model dapat digunakan untuk melakukan klasifikasi data baru. Ya, di sini juga ada sedikit penjelasan dari program Python. Jadi selain menggunakan Excel, proses ini juga divalidasi menggunakan program Python pada file IPNB. Nah, selanjutnya program dimulai dengan inisialisasi bobot awal, learning rate, dan data training. Kemudian sistem menghitung prediksi untuk setiap data. Jika ditemukan error, maka bobot diperbarui secara otomatis menggunakan rumus perseptronnya. Jadi hasil dari program Python harus sama dengan hasil perhitungan manual di Excel-nya. Jadi nanti ini tuh membuktikan bahwa proses manual yang dilakukan itu sudah benar. Nah, di sini ada untuk dari hasil Excel-nya teman-teman. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulan di mana perseptron merupakan metode sederhana dan efektif untuk klasifikasi dua kelas. Microsoft Excel dapat digunakan untuk memahami proses training perseptron secara manual. Nah, proses update bobot terjadi ketika terdapat error pada prediksi. Jadi, model berhenti ketika semua data berhasil diprediksi dengan benar. Dan bobot akhir yang diperoleh adalah W1 yaitu ada 0,54 dan W2-nya itu ada dengan nilai min 0,25. Nah, perhitungan manual, Excel, dan program Python itu memberikan hasil yang konsisten. Mungkin untuk file dari Python-nya bakal saya taruh di drive saya dan juga Excel-nya bakal saya taruh juga. Nah, untuk hitungan manualnya saya ada tulis, mungkin nanti bakal saya taruh juga di drive saya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.